Ucapan Gus Miftah dikecam menghina seorang pedagang. Mari kita lihat faktanya menurut kalian gimana, tulis di kolom komentar. Oh, mau diborong. Es tehnya masih ada nggak? Masih ada. Kalau masih ada ya jual, goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Hahaha, haram jadah. Kalian tahu nggak itu omongan siapa? Omongan ini nih, lihat. Es tehmu Ci oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Hei Pak Miftah, yang di atas megang mic, memberikan materi belum tentu lebih mulia daripada yang di bawah. Yang di atas koar-koar, memberikan sebuah untayan nasihat dan menghujat seseorang belum tentu lebih baik daripada yang di bawah. Nilai kedudukan seseorang Allah yang mencatat. Itu yang harus kita ingat harusnya. Bercanda nggak begitu? Coba teman-teman, wahai netizen yang budiman, kalian bayangkan, kalau kita ada di posisi si bapak itu. Kita lagi jualan es untuk menafkahi anak istri kita di rumah. Kemudian kita disebut goblok, dijadikan ajang untuk bercanda. Sakit nggak hati kita? Atau kita adalah seorang anak yang memiliki orang tua dagang es untuk menafkahi kita. Ibu menunggu membeli beras karena nggak ada uang, nungguin bapak pulang dari dagang esnya. Tiba-tiba masuk dalam konser acara atau tablik akbar yang dihadiri ribuan jamaah. Pematerinya bilang, mau diborong, es tehnya masih ada. Kalau masih ada ya jual, goblok. Kalau nggak laku ya takdir. Sakit nggak hati kita? Terus ada yang komen, tapi kan Kang itu udah diborong. Iya walaupun udah diborong. Gini aja, kalian yang komen dan membela karena udah diborong, kalian datang ke acara saya nanti, jual es teh, saya borong, tapi sebelumnya saya goblok-goblokin dulu. Gimana? Mau nggak? Kan nggak mau. Yang sangat disayangkan juga, kenapa itu Pak Miftah tiba-tiba bilang dalam tasawuf ada cerita tentang pedagang bakso dan pedagang es. Tasawuf mana yang membenarkan untuk menghancurkan karakter seseorang dan membunuh karakternya? Tasawuf mana yang membenarkan hal semacam itu? Lihat kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab Nasaihul Ibad, "Idza laqita ahadan minan nas ra'aitul fadla 'alaika wa taqulu asya'iyakuna indallah khairan minni." Kalau kita bertemu dengan seseorang di jalan, bagaimanapun rupa dan bentuknya orang itu, anggap bahwa dia lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini diberi gelar Gus, diberi gelar Ustadz, itu dari mereka, bukan dari Allah langsung. Sadar dirilah, jangan mentang-mentang dia jadi staf kepresidenan jadi seenaknya begitu. Gak pantas begitu Gus. Pak, mohon maaf, gak pantas. Ini sangat dikecam. Dan saya dan kami sebagai pedagang nih, gak ada yang ridho. Buat para pedagang, semoga kalian sehat, panjang umur, taat, berkah, banyak rezekinya untuk ibadah. Karena 9 dari 10 rezeki yang Allah turunkan ke dunia fit tijarah itu dari perdagangan. Dagang itu sunnah, dagang itu berkah. Ayo, dagang terus. Orang-orang yang begini nih, dia nggak pernah ngerasain tuh, mungkin dari nol seperti apa. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Pak Miftah, wallahu a'lam bishawab. Es tehmu Ci oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Nonton dulu fullnya, jangan dipotong, itu spontan, guyonan biasa. Kata sahabatnya, kalau itu bercanda, kenapa abangnya nggak ikut ketawa? Justru kelihatan menahan rasa malu. Mungkin juga kaget seperti saya. Kata kasar dengan entengnya dikeluarkan dari mulut seorang Gus. Gak lucu, biar apa coba begitu. Yang lebih bikin jengkel, kok bisa yang di atas panggung pada ngakak brutal. Aneh sumpah. Ya sekalipun niatnya memberi pelajaran, cara Gus Miftah yang merendahkan kemanusiaan seorang pedagang minuman, jelas gak etis sekalipun mau ngeborong minumannya. Gak ada alasan juga buat ngerendahin. Gini loh Pak, saya rasa Bapak juga ngerti, menghargai seseorang itu nggak harus mandang bulu kan? Kan gue sendiri yang bikin gebrakan masuk ke klub buat berdakwah agar pesan perdamaian itu tersampaikan. Giliran orang datang pengajian malah pesan perdamaiannya hilang gara-gara lisan yang nggak bisa dijaga. Atau mungkin menurut Gus menghargai seseorang itu tergantung seberapa dekat dia dengan kekuasaan. Janganlah ya, mungkin di lingkungan Gus sudah biasa dengan gaya komunikasi yang seperti ini, tapi sebagai pejabat publik saya rasa tidak pantas. Atau juga dengan sadar kalau ini direkam dan dipublikasikan. Gimana menurut kalian guyonan Gus Miftah? Debat tetap pakai adab. Sampaikan salam saya kepada penjual es teh tersebut, teman-teman. Melalui video ini, bismillahirrahmanirrahim, saya izin untuk mengumrohkan beliau. Insya Allah di umroh akbar saya di bulan Ramadan, saya akan berangkatkan di awal Ramadan beliau untuk berumroh. Tolong yang mendengar, melihat video ini untuk segera nge-share atau memberi tahu info saya. Tolong hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini untuk kemudian konfirmasi di mana dan
daerah mana beliau tinggal, insya Allah kami akan uruskan untuk umroh di awal Ramadan. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Dan sampaikan salam saya kepada seluruh ayah yang mencari nafkah, seluruh bapak yang menjadi pejuang nafkah halal. Ya, saya begitu sedih melihat video tersebut. Saya berdoa pada Allah semoga penjual es teh tersebut dikuatkan Allah, cari nafkah yang halal untuk keluarganya. Ya, sesama ayah yang mencari nafkah tentu terasa betul bagaimana perjuangan kita. Barakallahu fiik, silakan share. Ketika saya menonton video yang viral terkait dengan bagaimana ucapan seorang yang dianggap pemuka agama dengan lantang mengatakan sesuatu yang gak tepat, apalagi yang menjual es itu adalah orang yang sudah tua dan sepuh. Yang dikatakan ini sesuatu yang sampah banget. Jadi saya rasa sebelum Anda memberikan pengajian pada halayak publik supaya moralnya baik nih masyarakat, Anda sendiri tolong belajar tentang bagaimana adab itu ditegakkan. Adab itu lebih baik daripada ilmu sebetulnya gitu ya. Maka seharusnya sebelum mengisi pengajian-pengajian, Anda sendiri kaji diri Anda. Sudah layakkah omongan Anda didengar oleh banyak orang? Sudah layakkah omongan Anda memperbaiki moral orang? Perbaiki dulu moral Anda. Pesan untuk semuanya. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Habis ini rezeki bapak deres berkah melimpah, sehat bahagia sekeluarga dan diangkat derajatnya. Sakit hati melihatnya, gimana kalau bapak saya semua tertawa seolah setuju dengan bercandanya. Tengok-tengok ke belakang mengemis afirmasi, apa kau ini NPD mending rehabilitasi. Katanya kau berilmu dan satu orang yang terhormat, sampai lupa diri bahwa kau memaki-maki rakyat. Ini tak bisa diwajarkan jadi bahan tontonan, hanya akan jadi penindasan yang diwajarkan. Kalau dia paham agama gak akan pernah ngehina orang yang lagi berjuang nafkahin keluarganya. Setan pun mungkin tertawa melihat tingkah lakunya. Mungkin ini waktunya terbuka sifat yang aslinya. Semoga keadaan berbalik agar yang menghinamu merasakan hal yang malu waktu dia memalukanmu ya. Oh kon borong. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Hati-hati dengan hukum syamata namanya. Syamata itu merendahkan orang lain. Kalau ada sesuatu yang tidak ada pada kita teman-teman sekalian, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sampai menghina orang lain, karena Allah menaikkan derajat kita justru dengan kita bersyukur. Kata Nabi SAW, kalau kalian lihat aib pada diri seseorang, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak dari makhluk-makhluk yang lain. Bukan justru kita menghina teman-teman sekalian. Kalau ada sesuatu yang menimpa orang lain yang tidak ada pada kita, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai kita merendahkan orang lain. Oh kon borong. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Kenapa harus saling mencela? Kalau tak sepakat jangan mencela. Dari mana Anda mendapatkan ajaran mencela itu? Di Quran ada. Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencela? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa kalau beda sedikit. Ya beda dan landasan mengambil putusan gak ada masalah sepanjang dalilnya ada, tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Fir'aun ya ngaku Tuhan, jahatnya luar biasa, hobi bunuh orang, masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan jangan jauhi dia, dakwahi dengan lembut, jangan kasari dia, dakwahi dengan kelembutan. Itu mungkin sadar teman ente itu bukan Fir'aun, nggak pernah ngaku Tuhan, sama-sama ke masjid. Kenapa Anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa, Harun juga bukan. Anda Nabi bukan, Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun. Kenapa mesti kasar? Bisa dipahami ya? Apa nih? Bosokan nih. Borokan ki apa? Oh kon borong. Es tehmu oke ra? Masih, yo kono didol goblok. Ya Habibi
dolen dhisik. Engko lak rong payu wis takdir. Gimana guys tanggapan kalian? Jujur gua kaget ya. Ulama yang namanya besar sekelas Gus Miftah mengutarakan kata-kata yang gak pantas ketika dia sedang berdakwah. Gua gak tahu si bapak ini mengalami perasaan terluka gak di hatinya. Terlepas katanya Gus Miftah itu sering ngeborong makanan-makanan pedagang, tapi cara ucapan kasar seperti itu, gua sebagai orang yang gak pernah datang ke majelisnya dia dan nonton di video ini aja, ngelihat ekspresinya si bapak kok kayak nyes banget, kayak sakit banget. Semoga aja si bapaknya memang gak ngerasain sakit hati ya. Karena kalau si bapaknya ngerasain sakit hati dan berdoa menadahkan tangannya ke Allah, lu tahu kan orang yang terzolim itu akan seperti apa dahsyatnya doanya. Kecewa banget gue ngedenger seorang ulama besar ngomong kayak begitu. Gak pantas lu tau gak. Gimana nih menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar.